Saya juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota untuk semua. Pak Jokowi yang saya hormati, desain IKN Ibu Kota Negeri ini, Nusantara, hampir lengkap. Secara kebijakan sudah oke, secara infrastruktur juga sudah akan dilaksanakan, desain perencanaan fisik oleh Bappenas sudah akan dilaksanakan, tapi masih ada yang kurang. Apakah itu? Dengan hati yang bersih, pikiran jernih, dalam sanitasi spiritual, saya ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk ngobrol. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara soal rancangan IKN. Yahya mengatakan pemerintah seharusnya juga memikirkan desain sosial dalam merancang Ibu Kota Negara atau IKN baru. Menurutnya, pembicaraan mengenai desain sosial IKN hampir tak pernah muncul. Saya mengamini apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Stakuf, yaitu ada satu yang kurang. Dia mengatakan adalah desain sosialnya agar ibu kota ini menjadi lengkap. Sudah tentu desain non-fisik, sosial, spiritual perlu dilakukan bersama-sama, dan kemudian saya ingin memulai dengan beberapa pertanyaan. Ayat tadi, ya, perihal Nabi Yeremia ketika orang dibuang. Ketika kita masuk dalam kota yang direncanakan seperti IKN Nusantara, sudah tentu kita perlu terlibat untuk menjadikan kota ini sebagai kota damai sejahtera. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Nahdlatul Ulama? Apakah kota ini sudah direncanakan, difikirkan dari sisi non-fisik, sosial menurut Kiai Haji Yahya Stakuf, tetapi juga spiritualitas kebangsaannya? Pertanyaan yang pertama, apakah kemudian kota ini akan menjadi kota yang berketuhanan? Berketuhanan bukan hanya sibuk dengan berbagai ritual agama atau membangun rumah-rumah ibadah, tetapi di mana orang-orang yang hidup, bekerja, dan melaksanakan aktivitas takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak akan melakukan KKN. Kota ini menjadi percontohan di mana Tuhan yang dijadikan Tuhan yang sebenarnya dalam hati dan perilaku semua orang. Yang kedua, apakah kota ini akan juga memanusiakan manusia secara adil dan beradab, di mana semua orang yang ada dihargai dan kemudian dijadikan manusia, berusaha memanusiakan manusia lain. Kelompok-kelompok rentan akan dihargai, penyandang disabilitas, para lansia, para kaum perempuan, anak-anak di kota ini dihargai. Yang ketiga, apakah juga kota ini menjadi kota yang mempersatukan semua elemen bangsa, suku, agama, ras, antar golongan? Kebinekaan kita bukan menjadi persoalan, perbedaan kita bukan menjadi masalah, tetapi kita bisa menjadikan satu dari semua yang ada sehingga bisa menghargai setiap orang yang berbeda sekalipun, siapapun dia di dalam kota yang baru ini. Yang keempat, kita bicara tentang kota yang demokratis, kota yang dimana mendengar aspirasi semua orang dalam kaidah-kaidah yang seharusnya, sehingga demokrasi bukan hanya demokrasi elektoral, bukan hanya soal pemilihan yang kerap ramai dengan persoalan money politics dan persoalan kekuasaan yang tidak pada tempatnya, tetapi demokrasi di mana semua aspirasi boleh didengarkan, dibicarakan, dimusyawarahkan, dan kemudian diambil keputusan secara berembuk bersama-sama elemen bangsa. Kota ini harusnya juga mempertanyakan tentang demokrasi yang esensial. Yang kelima, keadilan sosial harusnya juga menjadi diskusi yang terus-menerus agar di kota ini keadilan sosial nyata bagi semua orang. Pasti di kota ini
Walaupun direncanakan dengan sebagaimana baiknya, masih ada orang-orang yang berkekurangan, masih ada orang yang miskin, masih ada juga orang-orang yang tidak bisa hidup seperti yang diharapkan sebagaimana kota ideal. Apakah keadilan sosial juga bisa dihadirkan kepada orang-orang yang kurang beruntung atau yang tidak beruntung? Kita harus memikirkan elemen spiritualitas bangsa ini sehingga menghadirkan warna, wajah, dan kemudian esensi keindonesiaan. Perencanaan fisik baik, tetapi perencanaan non-fisik juga harus menjadi bagian penting yang tak bisa ditinggalkan dalam perencanaan desain ibu kota negara Nusantara ini. Presiden yang saya hormati, semua orang yang merencanakan kota ini harusnya melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh kemanusiaan agar desain non-fisik bisa masuk dalam rumah bersama Indonesia yang kemudian akan menjadi bagian dari kita ber-Indonesia Raya. Gereja bersama semua elemen kebangsaan mendoakan rencana ibu kota negara Nusantara ini, berpartisipasi dengan semua elemen membuat desain terbaik untuk keindonesiaan yang dicita-citakan kita semua. Dengan hati bersih, dengan pikiran jernih, kita bisa selesaikan banyak hal. Salam damai. Tabik.